haki ringas apa bawahon ay nasitondoi mabuhat na sa hoso so ada tudos ni ringas apa bawahon balikan na umuli balikan na holongon ni Jesus Tuhan Selamat pagi, harapan kami semua sukacita dan terberkati. Ada baiknya kita mendahulukan Allah dalam segala hal, yaitu lewat firman-Nya. Mari kita satukan hati, jiwa, dan pikiran. Kita berdoa. Allah Bapa di surga yang selalu mengasihi kami, berkat-Mu yang kami rasakan sungguh luar biasa. Engkau berikan itu di setiap nafas kehidupan kami. Engkau cukupkan yang perlu di dalam kehidupan kami juga. Ya Bapa di surga, terima kasih atas segala anugerah yang kami rasakan. Karena itu kami mau bersekutu dengan Allah. Biarlah Kau materaikan Roh Kudus-Mu agar kami mengerti dan menguatkan kami melakukan sesuai kebenaran firman-Mu. Dengarlah ya Allah doa permohonan kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan buat kita pada hari ini, Sabtu 28 September 2024, yang tertulis dalam Markus pasal 5 ayat 19, demikian bunyinya. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau." Demikian pembacaan firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, pemberitaan Injil keselamatan ke seluruh penjuru itu berlaku dari dulu sampai dunia ini ada. Artinya sebelum tiba akhir zaman. Karena Allah menginginkan semua mendapat keselamatan dan percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan melalui nats renungan ini kita diingatkan bahwa tugas pemberitaan tentang Yesus bukan hanya para pelayan atau hamba, namun semua yang namanya orang Kristen yang percaya harus memberitakan siapa tentang Allah atau Yesus Kristus. Setelah peristiwa sebelum renungan ini, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa yang lama dihuni begitu banyak dirasuki roh jahat. Namanya Legion. Terjadi percakapan dengan Yesus. Roh jahat itu memohon kepada Yesus supaya roh itu jangan diusir Yesus dari daerah itu. Tapi biarlah roh itu pindah ke dalam. Kebetulan ada pada saat itu kawanan babi-babi. Yesus mengabulkan dan seketika itu roh jahat-jahat itu memasuki babi-babi itu. Lalu babi itu terjun ke laut. Semuanya mati. Semua orang heran melihat orang Gerasa itu sudah sembuh, sudah waras, dan disaksikan oleh orang-orang banyak. Berita itu begitu cepat tersiar. Yesus
melanjutkan pelayanan dan menaiki perahu. Tetapi ada sebuah pertanyaan. Mengapa Yesus melarang orang gerasa yang sembuh itu mengikut Dia? Dalam nas ini, Yesus tidak memperkenankannya. Sebenarnya, maksud dan tujuan Yesus adalah baik, agar apa yang diperbuat Yesus kepada orang yang sembuh itu, Dia bersaksi, memberitakan siapa Yesus, agar semua orang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus berkata, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihi engkau." Demikianlah kita sebagai pengikut Kristus. Apa yang sudah kita rasakan, yang sudah kita terima, baik itu berkat, kebaikan, dan kehidupan yang kekal yang akan kita terima kelak. Jangan kita diamkan, tapi mari membawa orang-orang kepada Yesus, memberitakan siapa Allah kita. Dengan demikian, semua menerima dan mengimani Yesus Kristus. Bagi orang-orang dalam berbagai kegelapan, kejahatan, agar bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Allah menginginkan semua yang Dia ciptakan jangan mati di dalam berbagai dosa, tapi hendaklah menerima sukacita, keselamatan, dan menerima hidup baru. Pemberitaan Injil terbuka untuk semua orang tanpa membedakan yang satu dengan yang lain. Mari berlomba, bercerita, memberitakan tentang kebaikan dan kuasa Allah agar semua mendapat sukacita, keselamatan, dan mendapat apa yang menjadi kehidupan kekal selama-lamanya. Kita berdoa. Syukur bagimu Allah di surga atas semua berkat-berkat yang melimpah yang kami rasakan. Engkau tetap berkarya untuk memberikan yang terbaik. Engkau Tuhan memperhatikan seluruh beluk kehidupan kami, sehingga semua akan terselamatkan. Baik orang-orang yang tidak diperhitungkan dunia ini, Allah sungguh sangat peduli. Ya Bapa di surga, biarlah seluruh para hamba dan pengikut Kristus selalu mewartakan, memberitakan Injil, agar semua mendapat keselamatan, sukacita yang daripada Allah. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan seluruh jemaat-Mu, para hamba-Mu. Biarlah Tuhan berkati kapan dan di mana, selalu mencari Tuhan, selalu memberi waktu, jiwa pikiran, bersekutu, berdoa, dan mengucap syukur. Kami mau berdoa Tuhan, buat jemaat-Mu. Biarlah Tuhan anak-anak kecil bertumbuh kembang, Tuhan campur tangan. Yang dalam studi, baik yang jauh dan dekat, Tuhan beri hikmat kebijaksanaan agar mereka bisa mencapai masa depan mereka. Biarlah Tuhan anak kami, Tuhan tempah menjadi anak yang beriman, yang kuat, jangan mudah tergoda oleh dunia ini, oleh perkembangan zaman ini, tetapi mereka anak-anak yang selalu mengandalkan Allah. Ya Bapa di surga, kami selalu berdoa buat jemaat-Mu, sanak saudara kami, keluarga kami yang dalam keadaan sakit penyakit. Nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan dengan kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Engkau menghibur orang-orang yang berduka,
menopang orang-orang yang lemah. Tuhan tolong yang dalam pergumulan dan tantangan kehidupan, agar selalu menyerahkan kepada Tuhan. Karena jawaban seluruh pergumulan persoalan ada padamu. Ya Bapa di surga, biarlah Engkau beri hikmat kebijaksanaan kepada setiap orang tua, agar jangan jemu-jemu mendoakan, menasehati. Kami yakin Tuhan akan menyediakan telingamu. Tuhan, begitu juga di dalam seluruh pekerjaan, baik tanggung jawab di tengah keluarga, masyarakat dan gerejamu, bersatu padu memberikan yang terbaik. Tuhan tolong. Ya Bapa di surga, terima kasih atas pengampunanmu. Kami layak menjadi anakmu. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua selama-lamanya. Amin. Jangan habiskan waktu hanya untuk mengejar dunia. Allah selalu memberkati kita semua. Shalom.